Shalom, selamat sore adik-adik pemuda remaja yang Tuhan kasihi. Kembali kita datang kepada Tuhan pada sore hari ini. Kita akan mengadakan ibadah pemuda remaja GKP Sadang. Sebelum kita memulai ibadah ini dan juga merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu. Tuhan menjaga dan melindungi kami, terlebih lagi ya Bapa, pada sore menjelang malam hari ini. Engkau memberkati kami pemuda remaja GKP Sadang, di mana kami mengucap syukur Engkau menyertai, melindungi, dan memberkati kami, di mana sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari isi firman Tuhan. Kami percaya Bapa, firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berkatilah hamba-Mu yang akan membawakan firman Tuhan. Apa yang disampaikannya itu semua benar-benar berasal daripada-Mu. Berkati juga ya Tuhan kaum pemuda remaja yang akan mendengarkan firman-Mu ini juga Tuhan. Urapilah supaya firman yang disampaikan ini dapat dipahami dan dimengerti. Kami serahkan Tuhan Yesus ibadah pemuda remaja ini dari awal pertengahan hingga akhir hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah kaum pemuda remaja yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada saat ini diambil dari kitab Yakobus. Kitab Yakobus 1 ayat 19 sampai 20. Firman Tuhan berkata demikian. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita masuk ke dalam renungan, di sini ada sebuah ilustrasi. Saya akan membawakan ilustrasi pada saat ini. Pada suatu hari, ada seorang murid baru yang dipanggil oleh gurunya. Setelah bertemu dengan gurunya, lalu gurunya memberikan perintah kepada murid tersebut. "Nak," kata gurunya, "tolong ambilkan air dekat sumur yang ada di belakang gedung ini." Lalu, dengan cepat, si murid yang baru tersebut menuju ke belakang untuk melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh gurunya. Dan ketika sampai dekat sumur itu, ia melihat ada sebuah ember dan juga ada sebuah tali dekat ember tersebut. Nah, lalu ia pun mengulurkan tali tersebut hingga ke ujung sumur tersebut. Nah, lalu ditimbanya lah air pakai ember tersebut masuk ke dalam sumur. Lalu apa yang terjadi? Dia tidak mendapatkan air sedikit pun. Dia terus dan terus menimba sampai ke bawah, airnya tidak ada. Nah, lalu dia masuk melihat ke bawah kepalanya karena gelap. Dia tidak bisa melihat apa-apa. Nah, dari jauh gurunya itu berkata, "Nak, apa yang kau lakukan?" Nah, murid itu berkata, "Guru, saya sudah berusaha semaksimal mungkin,
Kata murid tersebut, "Saya menimba air di dalam sumur ini. Guru meminta air dan saya berusaha untuk mengambil air dalam sumur ini. Mengapa guru meminta saya untuk menimba air dalam sumur yang kering?" Kata murid tersebut kepada gurunya. Lalu guru itu pun menjawab, "Kalau kamu merasa sumur itu kosong, kenapa kamu tidak berpikir dengan cara lain?" Kemudian guru itu menunjuk ke sisi pojok sumur tersebut. "Kamu lihatlah, di pojok sumur itu ada sebuah keran kecil. Kamu tinggal membuka keran itu. Pasti keluar airnya dalam keran tersebut. Saya memintamu untuk mengambil air dekat sumur, bukan untuk menimba air dari sumur." Nah, adik-adik pemuda remaja yang dikasih Tuhan, dari cerita ilustrasi di atas tersebut menunjukkan bahwa murid baru tersebut ternyata salah memahami perintah dari sang guru. Hal itu terjadi karena si murid terburu-buru melakukan apa yang disuruh gurunya, padahal ia kurang cermat mendengar perkataan dari gurunya. Keadaan seperti itu bisa saja kita semua mengalami. Ketika kita tidak mendengarkan dengan baik, maka informasi yang kita terima bisa salah dipahami. Hal ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang mengingatkan kembali betapa pentingnya terus belajar untuk mendengar. Adik-adik pemuda remaja yang dikasihi Tuhan, dalam kitab Yakobus yang kita baca pada saat ini terlihat contoh dari langsung bagaimana Yakobus menggabungkan dua frase, yaitu cepat mendengar dan juga dengan lambat berbicara. Pada Yakobus 1 ayat 19. Target utama surat Yakobus adalah praktek amoralitas dan juga destruktivitas dari lidah yang tidak terkendali dalam kehidupan jemaat untuk masyarakat saat ini. Daripada berbicara, lebih baik mendengar. Penekanannya tidak hanya pada kuantitas mendengarkan, banyak mendengarkan, tetapi juga ketepatan waktu untuk mendengar. Mendengar dahulu sebelum kita berkata-kata. Nah, adik-adik dikasih Tuhan, jadi kita harus menyimak dulu benar-benar apa nih yang diperintahkan. Jangan langsung kita inisiatif, terburu-buru mengambil suatu keputusan. Maksudnya ini apa sih? Kan kadang kalau orang kasih perintah, maksudnya ini apa sih? Didengarkan dahulu sebelum kita mengambil suatu tindakan atau suatu keputusan. Nah, nasihat untuk belajar mendengar dihubungkan dengan kecenderungan orang berbuat gegabah ketika merasa bahwa dia dalam keadaan tekanan. Orang kadang dengan cepat menggunakan lidahnya. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, pemuda remaja yang dikasih Tuhan, baik untuk membela diri ataupun untuk memarahi orang, terkadang dalam bacaan kita pada saat ini disebutkan kita juga supaya lambat untuk marah. Karena apa? Kemarahan tidak beralasan, yang tidak beralasan dan juga tidak terarah bisa mendatangkan bencana bagi kehidupan manusia. Nah, adik-adik sebagai orang muda terkadang kita sedikit-dikit marah, sedikit-dikit tersinggung. Betapa bodohnya kita apabila kita langsung emosi, langsung bertindak tanpa kendali kita. Nah, kita tidak bisa mengelola hati kita. Sampai kapan nih kemarahan ini? Sampai kapan nih kita, sedangkan di Alkitab dikatakan jangan sampai marah
marah itu jangan sampai matahari terbenam. Nah, bagaimana berkat Tuhan akan tercurah atas kita? Alkitab berkata, siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang bijaksana bersabar. Diambil dari Amsal 14 ayat 17. Oleh karena itu, janganlah kita langsung naik pitam. Kalau orang sekarang bilang cepat marah, langsung emosi, tetapi kita bisa pelan-pelan menyadari, bersabar bahwa dicerna dulu. Ini maksudnya apa? Mengapa dilakukan seperti ini? Nah, pasti setiap segala sesuatu ada maksud dan tujuan. Karena apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Karena orang-orang yang pemarah lekas naik darah, akan ditimpa hal-hal yang dapat merugikan dia sendiri. Kalau dia sudah marah, dia emosi, yang rugi bukan orang lain saja, tetapi dia juga merasa dirugikan. Tetapi orang yang sabar dapat menguasai hatinya dan akan mendatangkan damai sejahtera, sukacita, dan berkat-berkat Tuhan akan mengalir terhadapnya. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, Rasul Yakobus di sini memberi nasihat kepada mereka supaya lambat untuk berkata-kata, agar mereka juga lambat untuk marah, supaya mereka pun tidak cepat emosi. Nah, karena apa? Kemarahan itu tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Tuhan. Secara implisit Rasul Yakobus menasehati kita supaya kita harus panjang sabar, menaruh belas kasihan, suka menolong, suka berbagi, supaya kita pun tetap tekun dan sabar menghadapi berbagai macam beragam badai persoalan yang kita hadapi. Dan ia mengingatkan kita supaya kita pun dapat berbuat baik dan yang terbaik dalam kehidupan bersama-sama dengan Tuhan. Adik-adik yang dikasih Tuhan, sebagai relevansi kita bagi para remaja, biasanya remaja lebih banyak bertindak spontan. Spontanitas mereka biasanya terjadi sebagai spontan atas sesuatu yang mereka tidak sukai. Kesalahpahaman bisa sering terjadi karena perhatian mereka ketika komunikasi dengan orang lain mudah teralihkan. Banyak hal-hal yang bisa memicu remaja cepat bereaksi tanpa memikirkan secara matang apa akibat yang akan mereka terima dari tindakannya. Seorang remaja juga cenderung tidak suka mendengar banyak nasihat atau kritik. Ya, terkadang sebenarnya seperti saya sendiri menasehati anak sendiri, kadang si anak ini merasa tidak suka kita nasihati. Dia bilang, gak usah lah, begini. Nah, dinasehati itu merasa dirinya itu dikritik, dia gak mau, ya. Padahal sebenarnya orang tua itu menasehati demi kebaikan. Kalau orang tua yang benar-benar sayang kepada anaknya, dibiarkan saja anaknya ini berlaku tidak baik, bersikap tidak baik, berkelakuan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, dibiarkan. Tapi karena orang tua ini sayang sama anaknya, makanya orang tua ini menasehati. Nah, terkadang remaja sekarang, anak-anak sekarang kalau dinasehati orang tuanya, ya tadi merasa kurang senang atau tidak suka. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, adik-adik pemuda remaja, nasihat atau kritik yang biasa bagi orang-orang dewasa pada saat ini sangat menyakitkan bagi para remaja. Mereka lebih suka dengan kata-kata yang menyenangkan,
seperti pujian, pernyataan setuju, dukungan, sanjungan. Jadi kalau anak-anak sekarang itu senangnya disanjung-sanjung, dipuji-puji. Nah, mereka tuh rata-rata biasanya senang kepada pujian. Tapi tidak semuanya juga. Mungkin ada beberapa dari yang senang dengan hal-hal tersebut. Nah, budaya mendengarkan dengan perhatian dan empati harus ditanamkan terus-menerus. Apalagi di tengah perkembangan media sosial yang menjadikan anak remaja lebih terampil menggunakan jari tangan, atau pada saat ini yaitu gawai, HP, atau yang lainnya daripada kemampuan verbal, literasi, dan juga mendengarkan pesan. Penyebaran hoax yang tidak terbendung bisa membuat para remaja terlibat kesalahpahaman dan juga saling menunjukkan ketidaksukaan satu sama lain di media sosial. Terkadang orang nulis status yang menyinggung, yang menyakiti temannya, tersinggung, marah. Ya, kalau anak-anak sekarang, saya balas nih, dia tadi nyinggung saya nih, statusnya begini-begini, saya balas Nah, terkadang ada rasa emosi ya yang tidak bisa membendung ya. Oleh karena itu firman Tuhan ini diingatkan bahwa kita harus bisa panjang sabar, rendah hati, mawas diri, supaya apa yang kita lakukan, tindakan apa yang kita kerjakan, dan juga yang kita pikirkan, itu semua benar-benar berdasarkan kehendak Tuhan. Nah, relevansi yang kedua yaitu pada pemuda. Para pemuda biasanya mengalami kemunduran dalam lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, maupun persekutuan gereja. Kemunduran ini biasanya terjadi karena mereka tidak diberikan kepercayaan untuk menjalankan suatu peran dan juga memegang suatu tanggung jawab. Mudah sekali muncul adanya gap antara generasi muda dan orang tua. Jadi di sini terkadang pemuda-pemuda kita kan banyak ide-ide kreatif ya, ide-ide yang cemerlang. Nah, di sini terkadang apa yang menjadi ide-idenya ini mereka tidak disetujui. Akhirnya ide-idenya ini tidak dilaksanakan. Akhirnya mereka tersinggung atau marah ya. Nah, jangan kecil hati ya bagi kaum pemuda. Bukan berarti kesempatan ini langsung dibilang sudah saya tidak mau maju lagi, sudah saya tidak mau membantu lagi. Jangan. Kalau kita punya niat untuk membangun, untuk memberikan yang terbaik, inovasi terbaru untuk kemajuan dari komisi ataupun untuk kemajuan untuk gereja, mari wujudkan itu semua, kembangkan itu semua. Karena apa? Dari anak-anak ini, pemuda remaja ini adalah generasi pengganti orang-orang tua kita nanti kelak. Kalau orang-orang tua kita kelak nanti sudah pada tua, sudah tidak bisa berkarya lagi, pemuda remaja inilah yang akan maju menggantikan omah opah kita. Nah, sebagai pemuda remaja, kita harus makin semangat dalam menjalani kehidupan ini. Walaupun ada banyak tantangan, ada banyak rintangan, ada banyak pergumulan, kita harus hadapi semuanya. Kita harus berserah dan bersandar hanya kepada Tuhan. Meminta pertolongan kepada Tuhan supaya apa? Supaya dalam bertindak kita mendengar, kita berkata-kata, semuanya itu kita dapat bertanggung jawab. Ya, kita dapat dipertanggungjawabkan apabila kita berkata benar, berkata bijak, semuanya itu mendatangkan kebaikan. Nah, di sini juga Yakobus juga mengingatkan kita lambat untuk marah.
Jadi jangan sampai kita langsung marah, emosi, apa yang kita lakukan yang kita tidak disetujui, kita langsung marah. Kalau zaman sekarang bilang anak-anak pundung, saya nggak mau lagi saya nggak akan kerjakan lagi sudah terserah. Nah, nggak boleh, ya harus ada kesemangatan. Apalagi pemuda remaja ini generasi-generasi ke depan, ya harus bersikap, bertindak seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan sampai kita kebawa-bawa hal-hal atau arus-arus yang tidak baik. Karena firman Tuhan mengajarkan kepada kita siapa yang melakukan kehendak Tuhan, Tuhan akan senantiasa melindungi dan menjaga umatnya. Biarlah kiranya firman Tuhan pada sore hari ini yang ditabur memberikan kekuatan iman kita semakin bertumbuh dan berkembang bersama-sama Tuhan. Sikap, tingkah laku dan perbuatan kita, biarlah kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Amin. Demikian jauh renungan kita pada saat ini. Kita akan masuk ke dalam doa syafaat dan doa penutup. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur padamu. Engkau senantiasa menjaga dan melindungi kami, kaum pemuda remaja, di tengah situasi yang harus kami alami ya Tuhan. Kami masih muda yang senantiasa perlu tuntunanmu ya Tuhan. Kami yang masih muda ini ya Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan tetap senantiasa memberkati, menjaga dan melindungi kami Tuhan dalam menjalani kehidupan ini. Banyak godaan dan rintangan, hambatan yang kami lalui, tapi kami percaya Tuhan, Tuhan tetap senantiasa menjaga kami. Kami dapat berjalan di jalan-Mu yang benar Tuhan. Masa depan kami yang masih jauh Tuhan, masa depan kami kiranya Tuhan mau berkati. Apa yang menjadi cita-cita kami Tuhan ke depannya, Tuhan turut campur di dalamnya. Biarlah kiranya Tuhan Engkau memberkati kaum pemuda remaja GKP Sadam ini, baik yang masih bersekolah, baik yang bekerja. Kiranya Tuhan tetap senantiasa mencurahkan Roh-Mu yang kudus agar apa yang dilakukannya ya Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi kami semua Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi rekan-rekan kami yang sakit, yang tidak disebutkan satu persatu, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau memberikan kekuatan dan kesembuhan. Bagi rekan-rekan kami yang bimbang dan ragu ya Tuhan, juga yang malas ya Tuhan, Engkau kiranya ketuk pintu hati mereka agar mereka pun kembali bersemangat untuk bersama-sama kami mendengarkan firman Tuhan, memuji dan besarkan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau berdoa buat gereja-Mu. Engkau memberkati jemaat-Mu ya Tuhan, baik bagi Bapak Pendeta beserta keluarganya. Tuhan memberikan senantiasa kekuatan dan kesehatan, berkati pelayanannya, berkati usaha dan pekerjaannya. Kami serahkan Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bagi para penatua beserta keluarga, para komisi beserta keluarga, dan juga kami semua jemaat-Mu ya Tuhan, Tuhan tetap senantiasa melindungi dan menyertai dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan, di tengah masa pandemi ini ya Tuhan, COVID-19 yang masih saja ya Tuhan dihadapi bagi bangsa kami ini. Biarlah kiranya kami semua dilindungi oleh Tuhan. Tutup bungkus kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Naungi kami oleh sayap-Mu ya Tuhan. Kami percaya kesehatan, kekuatan sejati berasal daripada Tuhan. Tuhan tetap senantiasa menyertai dan melindungi kami selalu. Terima kasih ya Tuhan Yesus.
bagi bangsa dan negara kami, baik Bapak Presiden selaku kepala negara kami dari jajaran yang tertinggi maupun sampai yang terbawah. Tuhan memberkati kepemimpinan mereka untuk mendatangkan damai sejahtera bagi kami masyarakat, bangsa dan negara, sehingga damai sejahtera dapat kami rasakan. Itu semua benar-benar berasal daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan kami Yesus Kristus. Berkatilah kami, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami apabila dalam kehidupan kami ada hal-hal yang tidak berkenan kepadamu ya Tuhan. Kami serahkan doa ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, di dalam doa yang Tuhan ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah, demikianlah renungan kebaktian pemuda remaja telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.